Halo, apa kabar? Ya, kiprah itel di Indonesia itu bisa dibilang masih terhitung baru lah. Belum lama-lama banget. Tapi meskipun belum lama, mereka itu udah punya banyak banget user di Indonesia. Itu terbukti dari setiap mereka rilis, launching suatu produk itu pasti terjual banyak. Ribuan unit per variannya. Tapi nggak 1-2 kali saya temukan banyak juga dari user-user itel ini yang belum memahami fitur dan juga seluk-beluk apa aja sih yang ada di smartphone mereka. Beberapa yang saya ingat di video unboxing itu ada beberapa yang nanya bagaimana cara menggunakan gesture, tidak menggunakan 3 tombol di bawah, itu settingnya di sebelah mana. Padahal ini kan enak ya makanya ketimbang pakai 3 tombol yang ada di bawah. Dan juga masih banyak sebenarnya fitur-fitur lain yang ada di smartphone itel yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut. Nah, di sini saya lebih kurang punya 10 plus lah fitur yang keren yang ada di smartphone itel yang kalian sebagai penggunanya tuh wajib tahu, atau mungkin juga kalian calon pengguna smartphone itel ini wajib tahu. Yuk langsung aja kita bahas ke yang pertama. Let's go. Oke, fitur pertama yang cukup banyak ditanyakan ya, yakni mengenai bagaimana cara menggunakan gesture seperti ini. Jadi di bawahnya nggak ada tombol. Jadi kalau mau pakai recent app tinggal diangkat, kalau misalnya kita mau back tinggal balik dari samping seperti ini ya. Itu caranya masuk ke setting atau ke pengaturan, lalu scroll ke paling bawah ke sistem, lalu pilih navigasi sistem. Nah, kalau navigasi yang standar 3 tombol dia akan seperti ini, kita tinggal pilih yang navigasi gesture aja. Ini menurut saya lebih nyaman digunakan, lebih enak juga, layarnya juga jadi lebih full. Oke, berikutnya ada yang namanya AI Wallpaper. Di sini kita masuk ke pengaturan, lalu ke personalisasi, lalu pilih di sini ada yang namanya Generator Wallpaper AI. Jadi kita di sini bisa bikin wallpaper atau gambar AI berdasarkan 2 fungsi, yakni berdasarkan gambar dan juga berdasarkan teks. Saya coba contohkan menggunakan yang berdasarkan teks dulu aja ya. Di sini saya mau bikin komik Jepang. Lalu saya ada sebuah foto saya ya di sini. Saya bakal coba bikin gambar AI-nya jadi seperti apa. Tinggal ditunggu aja. Ini kalian bisa lihat ya. Ini jadi gambar kartun yang cukup cakep ya. Saya punya jenggot juga jadi rapih banget dibuatnya, dan ini kelihatan cukup menarik ya. Hasil dari si AI generatornya kelihatan rapih. Oke, saya save dulu ya kalau mau dipakai. Kalau mau dijadiin wallpaper langsung juga bisa. Atau yang kedua kita juga bisa bikin berdasarkan teks. Oke, di sini saya coba bikin berdasarkan teks ya. Di sini saya bikin wallpaper lapangan atau stadion sepak bola yang di dalamnya ada pertandingan sepak bola. Coba kita generate hasilnya seperti apa. Oh ya, dia di sini menggunakan internet ya untuk proses AI ini. Nah, jadilah gambar AI seperti ini, stadionnya. Kalau mau dijadiin wallpaper juga bisa, coba ya. Nah, ini udah jadi wallpapernya. Bolehlah, cakep juga hasil dari AI-nya itel. Mantap. Berikutnya, ini juga cukup banyak ya yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan split screen di smartphone itel. Contoh di sini saya bakal buka YouTube. Lalu kalau mau di split screen itu caranya tinggal di swipe aja ke atas seperti ini. Lalu nanti di bagian atas ini ada panah ke bawah. Lalu tinggal di split screen aja atau bagi layar. Lalu tinggal dipilih aja aplikasi berikutnya mana yang mau dijadikan split screen di bagian bawah. Seperti ini contohnya, saya taruh Tokopedia di bagian bawah. Emang secara menu dia tidak sebanyak smartphone lain, tapi setidaknya ini udah bisa untuk buat split screen seperti ini. Berikutnya untuk fungsi charge ya, di sini saya coba untuk langsung ngecas aja. Saya colokin dulu. Oke, untuk fungsi ngecas di sini kita masuk ke menu setting atau pengaturan, lalu cari yang baterai. Nah, di dalamnya ini ada fitur atau pengaturan mengisi daya atau charge. Di sini ada 3 menu ya, perlindungan pengisian daya AI, pengisian daya bypass, dan juga perlindungan keamanan pengisian daya. Untuk perlindungan keamanan pengisian daya, dia di sini ini fitur dari Google ya. Sebenarnya dia akan membaca kebiasaan kita dalam ngecas smartphone seperti apa, dan dia nanti akan adjust untuk proses pengisian dayanya. Lalu ada perlindungan pengisian daya AI, maksudnya di sini dia akan membaca ketika kita ngecas di malam hari, itu sementara akan dilimit sampai ke 80%,
di malam hari tersebut, jadi nanti dibatas, nanti ketika sudah agak pagi baru dia akan lanjut ke 100%. Ini supaya baterainya jauh lebih awet ya penggunaannya. Lalu pengisian daya bypass ini juga udah tahu ya semua. Ini ketika kita aktifkan fitur bypass ini, si baterai itu tidak akan diisi. Misalnya kita ngecas sambil dipakai main game, maka dayanya itu langsung dari charger ke si motherboard dari si smartphone-nya, tidak melewati baterai. Jadi nanti baterainya nggak panas, yang efeknya itu akan nyaman atau akan lebih panjang umur dari baterai si smartphone-nya. Lalu berikutnya di smartphone yang terbaru dari Itel, yakni Itel S25 ini sudah menggunakan layar AMOLED, otomatis dia sudah ada always on display ya. Cuman di Transsion Holding Group itu tidak harus menggunakan smartphone yang sudah layar AMOLED untuk mengaktifkan fitur always on display-nya. Karena basically always on display di Transsion Holding itu tidak nyala seterusnya. Jadi hanya beberapa detik aja, lalu nanti dia posisinya mati dan juga nanti akan standby kembali. Itu caranya tinggal masuk aja ke personalisasi, lalu ke bagian bawah. Ini ada always on display atau di sini sih bahasa Indonesia selalu tampilkan, tinggal di setting aja seperti ini mau seperti apa gambarnya. Nah, ini menu-menunya tinggal dipilih aja stylenya. Kalau udah ini posisinya awalnya sih harusnya mati, tinggal diaktifkan aja seperti ini. Saya akan kunci layar, nanti dia akan nyala beberapa detik lalu akan mati kembali. Nah, ini posisinya udah mati sekitar 5 atau 10 detik. Nah, ketika kita angkat, nanti dia akan masuk ke posisi always on display-nya lagi tadi. Nah, seperti ini ya. Tadi agak susah untuk diangkatnya, untuk langsung nyalanya. Jadi kita bisa lihat ada beberapa notifikasi yang masuk, Gmail, Google, dan juga YouTube. Jadi nanti dia mati lagi seperti ini. Dan ketika kita angkat ya, berubah ya posisinya, sudutnya, nanti dia akan nyala kembali seperti ini. Lalu berikutnya ada di menu desktop setting, itu kita bisa masuk ke personalisasi, lalu scroll ke bawah pengaturan desktop. Lalu di sini ada pengaturan A sampai Z. Kalau yang lain sih standar ya, ini 4x6 ini kita bisa atur ya. Cuman di sini yang saya suka dia ada pengaturan A sampai Z dan di sini ada dua pilihan, horizontal dan juga vertikal. Kita pilih dulu yang vertikal. Untuk yang vertikal, menunya itu nanti akan seperti smartphone yang Android lainnya lah, dari atas ke bawah seperti ini. Ya, kalian bisa sesuaikan aja. Dan kalau misalnya kita aktifkan yang menu horizontal, maka nanti posisinya app drivernya akan ke samping seperti smartphone Samsung. Jadi dia punya dua detail untuk launcher yang berbeda. Ini mantap, saya suka. Kita dikasih pilihan mau vertikal atau horizontal. Lanjut berikutnya yang ketujuh, ini fitur yang keren juga, yakni Mobile Anti-Theft. Untuk Mobile Anti-Theft sendiri kita bisa temukan di menu keamanan ya. Mobile Anti-Theft itu bahasa Indonesianya di sini tertulis anti pencurian ponsel. Kita tinggal masuk ke dalam menunya, ada 3 menu utama. Yang pertama, kita harus aktifkan dulu ya, ini verifikasi power off. Jadi Anda perlu memverifikasi kata sandi layar kunci untuk mematikan perangkat saat layar dikunci. Jadi ini smartphone-nya tidak bisa mati. Jadi misalnya ada diambil sama orang, kita akan bisa membantu untuk melacak si smartphone-nya lokasinya ada di mana karena tidak bisa dimatiin. Lalu ada juga buka kunci pengambilan gambar. Kalau kita aktifkan si fitur ini dan kita salah 2 kali, salah 2 kali dalam membuka layar, maka saat mengambil gambar atau mengambil pola ketiga itu foto kita langsung diambil dari kamera depan. Saya langsung contohin aja. 1 ini salah ya sidik jarinya, 2 salah lagi, ini 3 salah lagi. Saya coba asal-asalan untuk buka kuncinya. Seperti ini. Nah, ini posisi salah, dia sudah mengambil gambar beberapa kali. Saya akan coba untuk buka polanya ya. Lalu nanti gambar kita itu sudah ada di galeri smartphone. Nah, ini dia gambar orang yang sedang berusaha membuka si smartphone kita. Nah, untuk akses dari jarak jauh, karena ini kan tersimpan di smartphone, kita tinggal aktifkan sinkronkan ke cloud.
Cuman untuk aktifkan sinkronkan ke cloud ini kita harus daftar akun dari si ITEL ID-nya. Kita tinggal aktifkan aja atau tinggal daftar. Di sini posisinya saya belum daftar, tapi nanti kalian bisa aktifkan untuk mendaftarkannya. Lalu di sini juga ada peringatan pencurian. Fungsi dari fitur ini adalah ketika smartphone-nya dicas dan lalu setelahnya dicabut, maka nanti smartphone-nya itu akan terus berbunyi, berisik. Saya bakal contohin. Jadi kan tadi posisinya si smartphone-nya itu tidak bisa dimatikan ya, kalau tidak bisa dipakai kunci, pola kunci yang kita gunakan. Jadi smartphone-nya akan nyala terus. Otomatis nanti dia lama-lama juga akan habis baterai sendiri dan harus dicas. Nah, ketika dicas itu kita cabut, nanti dia akan berbunyi seperti ini. Ya, nyala seperti ini. Untuk mematikannya kita harus buka kuncinya, baru dia akan mati. Jadi ini tuh fitur yang keren banget. Dan satu lagi ini Find My Phone ya. Ini tinggal diaktifkan aja. Tapi ini untuk melacak lokasi harus daftar akun ID dari si ITEL-nya sendiri. Lanjut. Ya, itu fitur keamanan yang keren tadi. Berikutnya ada fitur privacy. Di dalam fitur ini tuh ada banyak banget manfaat ya. Yang pertama ini ada data kosong. Data kosong ini ketika diaktifkan, aplikasi yang diizinkan diberikan hanya akan mengakses data kosong. Jadi nanti ketika orang lain buka ya kita nggak tahu isinya tuh apa. Karena datanya kelihatannya kosong. Lalu ada sembunyikan aplikasi. Nah, di sini sembunyikan aplikasi kita bisa tinggal tambah aja aplikasi apa aja, gambar, video, rekaman, dokumen yang mau kita sembunyikan. Lalu ada aplikasi ganda, ini umum lah ya, kita tinggal aktifkan Instagram, Messenger, dan lain-lain ya, yang kita mau bikin double app-nya. Lalu ada kunci aplikasi juga, ini standar, ini untuk mengunci aplikasi. Lalu ada anti-intip. Anti-intip ini fungsinya mirip dengan sebuah layar atau anti gores, anti spy. Jadi ketika kita aktifkan, maka nanti dia layarnya jadi akan seperti ini, sedikit aja yang kebuka. Dan kalau dilihat dari samping seperti ini nggak kelihatan, ininya ngeblank begitu aja. Kalau dari atas kan masih kelihatan sedikit, tapi kalau dari samping nggak begitu kelihatan. Jadi kalau misalnya aktifkan seperti ini, nah jadi semakin sedikit aja yang kita bisa lihat di layarnya. Ini berguna ketika kita lagi di angkutan umum ya, ini tidak bisa diintip oleh orang di sebelah kita. Lanjut, ada yang namanya keyboard aman. Keyboard aman ini nanti dia tidak akan bisa membaca apapun yang kita ketikkan di smartphone. Lalu ada mode perbaikan, ini juga penting ketika kita mau servis HP, misalnya udah mulai ngehang atau apa, supaya data kita nggak dibuka oleh si teknisinya, kita aktifkan mode perbaikan. Ini fitur yang manfaat banget ya di Android, jadi kita harus tahu sebagai usernya. Karena fitur itu fitur yang keren sekali. Lalu ada backlight effect ya. Backlight effect ini sebenarnya di bagian belakang. Ini tentu tidak semua smartphone ITEL ada ya efek lampu latar. Nah seperti ini kita tinggal aktifkan aja. Efek lampu latar ini bisa kita aktifkan sesuai durasi. Terus ini berfungsi untuk apa aja, notifikasi baterai lemah saat kita ngecas, saat kita main game, atau timer foto. Ini bisa digunakan. Lanjut kita ke fitur berikutnya, yakni special function atau fitur spesial. Di sini di menu setting juga ya, banyak banget sebenarnya fiturnya. Dan ini kita bisa manfaatkan dengan sangat baik. Yang pertama ada dynamic bar. Dynamic bar tentu ada di bagian atas. Ini fungsinya macam-macam banget ya. Kalian bisa lihat dari mulai notifikasi, pemindai wajah, panggilan telepon, dan lain-lain seperti ini. Saat dipakai ngecas juga tentu dia akan bisa ya. Kalian bisa lihat. Ya, seperti itu untuk posisi dynamic bar-nya. Lalu ada Fusion Mem. Di sini adalah memori RAM ya yang kita bisa tambahkan virtual RAM. Lalu panel pintar. Panel pintar ini adalah menu yang ada di samping sini yang kita bisa akses lebih cepat. Kalian bisa lihat seperti ini. Jadi kita bisa gunakan untuk mengakses aplikasi lebih cepat. Dan ini tuh bisa dipindah-pindah ya. Kalian mau pindahin kemana, ke kanan, ke kiri juga bisa. Nah seperti ini ya, kita tinggal pindahin. Misalnya mau ke sebelah kiri boleh. Mau dipindahin ke kanan boleh, mau di atas di bawah, ini tinggal disesuaikan aja posisinya. Berikutnya mode game ini standar, terus ada hub pintar, aplikasi ganda seperti yang tadi, ini tinggal ditambahin aja.
dan juga mode anak untuk membatasi data-data yang ada di smartphone ketika anak kita menggunakan smartphone-nya. Oke, itu dia tadi 10 plus fitur yang keren banget yang ada di smartphone itel yang wajib banget kalian para penggunanya tahu dan manfaatkan. Karena sebenarnya meskipun di smartphone terjangkau seperti ini, tapi ternyata fiturnya tuh oke dan juga keren-keren banget. Ya udah, segini dulu ya. Kalau kalian punya info fitur-fitur apa lagi yang keren yang ada di smartphone itel ini, boleh komen aja di kolom komentar di bawah, kita langsung diskusi. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya.